Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu kembali di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kita masuk di pertemuan kedua, yaitu tentang model proses pengembangan perangkat lunak. Model proses pengembangan perangkat lunak ini adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang tujuannya untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Jadi proses ini memiliki beberapa model yang masing-masing menjelaskan pendekatan terhadap berbagai tugas atau aktivitas yang terjadi selama proses. Jadi nanti ketika kalian akan melakukan pembuatan program ya, atau melakukan pengembangan sebuah software ataupun perangkat lunak, kalian harus menentukan dulu model proses yang mau kalian gunakan itu apa. Karena nanti berkaitannya dengan tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan selama proses pengembangan perangkat lunak ini berlangsung. Nah, jenis-jenis dari model pengembangan perangkat lunak, di sini yang pertama itu ada waterfall, di mana model waterfall ini adalah disebut juga dengan siklus hidup klasik atau classic life cycle. Ini merupakan salah satu model proses pengembangan perangkat lunak yang umum digunakan dan simple untuk diterapkan dalam proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Merupakan pendekatan sistematis dan berurutan ya pada perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan user dan berlanjut melalui beberapa tahapan dan diakhiri dengan penyerahan sistem atau perangkat lunak pada pelanggan. Pada prinsipnya, hasil dari setiap tahap adalah satu atau lebih dokumen yang disetujui atau sign off, dan tahap berikutnya tidak boleh dimulai sampai tahap sebelumnya selesai. Jadi seperti namanya, yaitu waterfall atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah air terjun, di mana air terjun biasanya sifatnya ini adalah berurutan, yaitu dari atas dia turun ke bawah. Nah, untuk proses pengembangan perangkat lunak pun sama. Jadi selama proses satu tahap ini ada beberapa tahapan ya, selama satu proses atau satu tahapan ini belum selesai, kita tidak boleh loncat atau masuk ke tahap yang berikutnya. Jadi kita harus menyelesaikan dulu satu tahapan, baru setelah selesai kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Makanya disebutnya sistematis dan berurutan atau sequential. Dan satu tahapan ini selesai ditandai dengan biasanya ada dokumen yang sudah disetujui atau yang sudah ditandatangani. Ini gambaran umum dari model waterfall ya. Jadi sifatnya kita lakukan tahapan dari yang paling atas nih, ada requirement definition, kemudian baru kita bisa masuk ke tahap system and software design, implementasi and unit testing, selanjutnya integration and system testing, baru operation and maintenance. Ini merupakan tahapan-tahapan yang ada di dalam model waterfall. Jadi tahapan inilah yang harus kalian lalui, yang harus kalian lakukan selama dalam proses pengembangan perangkat lunak. Kita lihat tahapan dalam model waterfall yang pertama tadi ada requirement analysis and definition, di mana di sini dalam tahapan ini kita harus melakukan yang namanya analisa kebutuhan. Jadi biasanya kita akan menganalisis dulu sistem berjalan yang ada dari sistem perangkat lunak yang mau kita kembangkan. Jadi dari sistem berjalannya itu seperti apa, permasalahannya apa, kendalanya apa, ini harus bisa kita definisikan dalam proses requirement analysis and definition. Tahap yang selanjutnya adalah contohnya, yaitu kita mau melakukan pengembangan untuk aplikasi web. Maka analisa kebutuhannya ditinjau dari sisi admin ya, kebutuhan admin dan juga kebutuhan user. Karena dalam pembuatan web itu pasti kita akan membuat kebutuhan web untuk admin, yaitu orang internal dari suatu instansinya, dan juga user. User ini orang umum yang nantinya akan mengakses aplikasi web tersebut.
Contohnya, untuk web di sini ada PT Telkom Property. Ini membutuhkan suatu sistem terkomputerisasi untuk mempermudah proses pengelolaan barang pada Departemen Housekeeping, agar proses keluar masuk barang beserta laporan-laporannya lebih tertib, teratur, dan efisien. Maka, yang bisa kita buatkan yaitu sesuai dengan kebutuhan yang ada di situ, kita harus bisa menjelaskan bagian untuk admin kebutuhannya apa dari sisi analisa masalahnya dan juga kebutuhan untuk user pun apa. Kalau di sini berkaitannya dengan Departemen Housekeeping, otomatis nanti usernya yang akan menggunakan aplikasi web tersebut adalah orang-orang yang berkaitan dengan Departemen Housekeeping, berkaitan dengan pengelolaan barangnya. Atau contoh untuk aplikasi desktop, misalnya pada program inventory ya, persediaan barang, kebutuhannya adalah untuk pencatatan barang. Nah, di sini harus kita bisa analisa masalah yang terjadi di sistem yang berjalan saat ini seperti apa, kemudian kebutuhan untuk user di dalam program yang nantinya akan kita kembangkan itu apa aja. Itu sudah harus bisa didefinisikan dan dianalisa di tahapan requirement analysis and definition. Kalau ini sudah selesai tahapannya, maka kita bisa masuk ke tahapan berikutnya, yaitu System and Software Design. Di mana System and Software Design ini merupakan proses desain mengalokasikan kebutuhan hardware dan software untuk membangun arsitektur sistem secara keseluruhan. Dari struktur data, arsitektur perangkat lunak, interface, dan detail atau algoritma prosedural. Kemudian proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuatkan coding. Jadi ini belum masuk ke dalam tahap script program ya atau kode program, tapi masih dalam tahap desain di mana kita buat rancangannya, benar-benar rancangannya bisa dibuat dengan menggunakan diagram ya. Di sini ada nih seperti use case diagram untuk sistem housekeeping, inventory, ataupun activity diagram untuk login, dan lain-lain ya, semua yang berkaitan dengan sistem itu apa aja. Sama tools yang biasa digunakan dalam proses ini secara umum, kita bisa menggunakan diagram IRD, LRS, dan juga UML. Jadi ini adalah diagram-diagram yang bisa digunakan untuk menggambarkan desain sistem dan desain software. Tahap yang berikutnya adalah implementation and unit testing, di mana ini proses implementasi dan testing unit. Implementasi di sini kita sudah memilih bahasa pemrograman yang mau digunakan, karena ini kita sudah masuk ke dalam proses coding atau kode program. Jadi dari perancangan yang tadi kita buat di tahap kedua, yaitu desain sistem dan desain software, itu kita realisasikan, kita aplikasikan atau diimplementasikan rancangannya ke dalam sebuah unit program. Jadi kita melakukan coding, di mana coding ini merupakan penerjemah desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer, yang biasanya tahapan ini dilakukan oleh programmer. Kemudian dilanjutkan dengan testing terhadap pengujian unit dengan melibatkan verifikasi setiap unit agar memenuhi spesifikasinya. Jadi kalau sudah melakukan code program atau coding, maka kita melakukan testing unit atau unit testing, di mana kita melakukan pengujian terhadap semua unit yang kita buat atau sudah jadi di dalam perangkat lunak yang kita buat. Contohnya, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman, yaitu ada Java, dia menggunakan database-nya MySQL, serta IDE-nya atau tools editor-nya menggunakan NetBeans. Jadi kita udah milih nih, kalau berbasis web, mungkin kita mau pakai framework, atau kita mau pakai PHP, atau script apa aja yang harus kita gunakan, ini sudah diimplementasikan di dalam bahasa pemrogramannya. Tahap yang keempat adalah integration and system testing, di mana program-program diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk memastikan bahwa
kebutuhan atau persyaratan perangkat lunak ini sudah dipenuhi. Dan setelah pengujian, perangkat lunak sistem ini akan dikirim ke user atau ke pelanggan yang membutuhkan program tersebut. Contohnya adalah setelah tahap pembuatan kode program dilakukanlah pengujian program untuk menemukan kesalahan-kesalahan program. Pengujian program ini menggunakan black box testing untuk memastikan bahwa seluruh input yang memerlukan verifikasi data sudah benar. Jadi semua data input yang harus diinput tuh dicoba semuanya nih dalam tahapan ini. Kemudian dilihat prosesnya dan output yang dihasilkan sesuai enggak dengan keinginan dan kebutuhan si user. Nah, setelah sudah jadi diimplementasikan, kemudian di testing sudah oke, maka masuk ke proses operation and maintenance, di mana ini merupakan proses terakhir, tapi proses yang cukup panjang. Kenapa? Karena maintenance ini akan terus dilakukan selama perangkat lunak yang kita kembangkan ini digunakan. Jadi selama si program ini digunakan oleh user, maka kita harus terus melakukan evaluasi-evaluasi yang bisa kita gunakan untuk pembaharuan terhadap perangkat lunak kita ke depannya. Jadi siklus hidup yang paling lama ya, sistem ini dipasang dan digunakan oleh user. Perawatan melibatkan koreksi kesalahan yang mungkin sebelumnya tidak ditemukan ya, tapi dalam proses operation and maintenance ini nanti ditemukan beberapa kesalahan, maka ini bisa dijadikan sebagai proses untuk melakukan pengujian lagi. Jadi kita melihat errornya ada di mana. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan layanan. Jadi ada sistem yang perlu kita buat baru ya, maksudnya ada penambahan baru, ini juga masuk di proses maintenance. Contohnya ini program dipasang ya, digunakan secara nyata, jadi benar-benar diaplikasikan di dalam dunia nyatanya. Kalau misalnya programnya berkaitan sama penjualan, misalnya program kasir, maka diaplikasikanlah di kasir tersebut, digunakan. Kemudian maintenance-nya ini merupakan melibatkan pembetulan kesalahan yang mungkin tidak ditemukan di tahapan yang sebelumnya. Jadi ketika sudah diimplementasikan, sudah direalisasikan, programnya digunakan, kita tinggal lihat kekurangannya apa nih. Ketika ada sesuatu hal yang memang harus diperbarui, ya kita perbaiki, kita perbarui lagi. Makanya maintenance ini merupakan proses yang paling lama, karena terus dilakukan selama program itu digunakan. Ini adalah tahapan-tahapan dalam model waterfall. Kelebihannya apa sih untuk model waterfall ini? Yang pertama, prosesnya berurutan dan bertahap, ya. Karena terurut, jadi sistematis. Kita udah tahu tahapan yang harus kita lakukan apa sampai terakhir nanti, sehingga kualitas sistem dan perangkat lunaknya yang dihasilkan juga akan cukup baik. Setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri, karena setiap tahap harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi tidak tumpang tindih tugasnya, ataupun tidak kita nggak bingung nih sebagai orang yang bergerak dalam proses pengembangan perangkat lunak ini, kita nggak bingung kita harus ngapain lagi setelah ini gitu. Kemudian setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih ya, untuk tugas-tugasnya nggak tugas satu belum selesai kita udah mau mengerjakan tugas yang lain, itu nggak boleh, karena benar-benar harus selesai di satu tugas atau satu tahapan. Metode ini akan lebih baik digunakan jika kebutuhan-kebutuhan sudah diketahui. Jadi memang dari awal kita harus akan lebih maksimal hasilnya ketika kita udah tahu apa yang menjadi kebutuhan dari pengembangan sistem tersebut. Tapi ada juga kekurangannya. Yang pertama yaitu proses yang dilakukan cenderung panjang dan lama, karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan berulang sebelum menghasilkan produk. Jadi memang benar-benar dalam satu tahapan itu benar-benar harus terselesaikan, prosesnya itu harus sampai selesai gitu. Jadi programnya belum bisa jadi kalau misalnya proses-proses yang sebelumnya itu belum kita laksanakan dengan baik, gitu, belum kita selesaikan. Makanya prosesnya memang cenderung lama.
Kesalahan kecil pada satu tahapan ini bisa menimbulkan masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan, dan nantinya akan berakibat pada tahapan selanjutnya. Karena kita nggak bisa balik dari tahapan kedua, misalnya ternyata ditemukan kesalahan pada tahapan satu, kita nggak bisa balik lagi ke tahapan satu, tapi kita harus melanjutkan ke tahapan berikutnya kalau tahap itu sudah selesai. Terus biaya penggunaan metode juga cenderung mahal. Kenapa? Karena berkaitan dengan waktu. Waktunya juga lama. Otomatis biayanya pun yang dibutuhkan akan cukup besar. Berikutnya membutuhkan banyak riset dan penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem sehingga pelanggan harus sabar karena pembuatan perangkat lunak baru dimulai pada tahap perancangan. Dan yang terakhir, kenyataannya sulit untuk mengikuti aturan sepensial karena iterasi sulit dilakukan dan menyebabkan masa baru. Jadi banyak yang beranggapan bahwa berurutan itu cukup sulit gitu ya, karena ya kita memang harus mengikuti aturan-aturan yang ada dan tidak fleksibel jadinya. Ini salah satu kekurangan dari model waterfall. Selanjutnya yang kedua ada model prototype. Untuk model prototype ini adalah pendefinisian sejumlah sasaran perangkat lunak berdasarkan kebutuhan dan pemahaman secara umum, tetapi tidak bisa mengidentifikasi kebutuhan secara rinci untuk beberapa feature dan fungsi-fungsi. Tujuannya adalah untuk membantu dalam tahap analisis dan desain yang memungkinkan pengguna untuk melihat lebih awal apa yang akan dilakukan sistem, yaitu untuk memfasilitasi validasi. Dan prototipe ini digunakan sebagai model proses yang berdiri sendiri. Untuk pembuatan prototipe biasanya digunakan sebagai teknik yang dapat diimplementasikan di dalam konteks setiap model proses perangkat lunak, sehingga membantu stakeholder untuk lebih memahami apa yang akan dikembangkan ketika spesifikasi kebutuhan belum jelas. Jadi, kalau model prototipe ini nggak harus dari awal kita harus analisis desain dulu segala macam, tapi pengembang perangkat lunak bisa langsung menyerahkan bentuk prototipenya kepada stakeholder, sehingga nanti stakeholder merasa terbantu untuk memahami proses dari sistem yang akan dikembangkan. Walaupun belum tahu nih sebenarnya kebutuhannya apa, kebutuhan dari instansi tersebut apa, secara detailnya apa kita belum tahu, tapi pengembang perangkat lunak sudah bisa menyerahkan bentuk prototipenya yang akan diserahkan ke stakeholder. Ini model prototype ya, jadi ada sifatnya berulang, boleh dimulai dari mana aja ya. Kita nggak ada batasan harus tahap 1 dulu, kita bisa langsung communication dulu, kemudian quick plan, ini rencananya apa yang mau dibuat nanti, bisa juga modeling quick design, udah langsung bikin desainnya, rancangannya, kemudian construction of prototype-nya, development, delivery, and feedback. Ini pengembangan, proses pengembangan sama umpan baliknya, hasil baliknya tuh setelah kita kasih bentuk rancangannya, kira-kira feedback dari stakeholder apa. Misalnya ada kekurangan di mana, minta ditambahkan, maka kita bikin lagi, dan nanti kita serahkan lagi. Jadi nggak ada ketentuan harus mulai dari mananya. Tahapannya yang pertama dimulai dengan dilakukannya komunikasi ya. Jadi cukup dilakukan komunikasi aja dulu antara tim pengembangan perangkat lunak sama usernya, atau pelanggan ini berarti berkaitan dengan stakeholder ya. Kemudian user yang akan menggunakan program tersebut, dan orang-orang yang terlibat dalam proses ini, dalam sistem ini nantinya. Kedua, tim pengembang bertemu dengan stakeholder untuk mendefinisikan sasaran keseluruhan perangkat lunak. Karena yang tahu kebutuhannya user, maka komunikasinya ke user dulu nih. Setelah itu baru tim pengembang bisa bertemu dengan stakeholder untuk mendefinisikan tuh apa aja sih kebutuhan-kebutuhan yang bisa yang kita dapat ya dari si user, dan kita sudah bikin gambarannya atau prototipenya tuh seperti apa. Ini pembuatan prototipe direncanakan dengan cepat ya, dan pemodelan juga. Jadi udah kita buat prototipenya. Prototipe yang sudah dibuat diserahkan ke stakeholder untuk dievaluasi dan memberikan umpan balik
yang digunakan untuk persyaratan lebih lanjut. Nah, setelah itu baru iterasi akan terjadi saat prototipe diperbaiki. Jadi, kalau kita serahkan dulu rancangannya, prototipenya ke stakeholder, kemudian dievaluasi, diberikan umpan balik dengan ketentuan mungkin ada revisi segala macam. Setelah itu baru diperbaiki dan kita masuk ke tahapan iterasi, yaitu pembuatan langsung ke bahasa pemrograman. Tujuan pengembangan model prototipe ini membuat antarmuka pengguna yang dapat diterima, membuat sistem yang dapat berfungsi meskipun terbatas, tetapi tersedia dengan cepat untuk menunjukkan kelayakan dan kegunaan dari aplikasi. Dapat digunakan untuk melatih pengguna sebelum sistem yang lengkap dikirim ke user. Untuk pelanggan, untuk menjelaskan bahwa beberapa teknologi baru akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Dan manfaatnya untuk prototipenya ya, karena proses pengembangan dan proses demonstrasinya ini dilakukan di tahap awal, sehingga ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu menghindari kesalahpahaman antara pengembang perangkat lunak dan pengguna. Jadi udah tahu kira-kira ke depannya nanti sistem itu seperti apa, sudah ada gambarannya ya ke stakeholder ataupun si user. Jadi meminimalisir adanya kesalahpahaman. Beberapa fasilitas yang hilang mungkin juga dapat terungkap di awal ya. Fasilitas yang sulit digunakan ataupun membingungkan ini dapat diidentifikasi dan disempurnakan. Kemudian pengembang perangkat lunak mungkin menemukan persyaratan yang tidak lengkap ataupun tidak konsisten. Jadi beberapa kekurangan-kekurangan sudah diketahui lebih awal, lebih cepat. Untuk masalahnya, dalam pembuatan model prototipe ini, si stakeholder itu hanya melihat tampilan perangkat lunak yang akan dipakai tanpa mempedulikan bagaimana kerja sistem dan pemeliharaan jangka panjangnya. Karena yang dilihat memang stakeholder hanya melihat tampilan aja berdasarkan tampilan atau rancangan prototipe yang diberikan. Tapi cara kerja sistemnya seperti apa tuh dia nggak tahu, dan bagaimana maintenance-nya juga dia nggak tahu. Terus perubahan yang dibuat selama pengembangan perangkat lunak mungkin akan mengubah struktur arsitektur. Oleh karena itu mungkin sulit dan mahal untuk pemeliharaannya. Jadi di sini proses yang lebih mahal atau membutuhkan biaya lebih besar itu di maintenance ya, pemeliharaannya. Karakteristik sistem yang penting seperti kinerja, keamanan, dan keandalan mungkin akan diabaikan selama pengembangan perangkat lunak. Jadi ngejar cepat, tapi mungkin kinerja keamanannya ataupun keandalannya ternyata berkurang. Itu kekurangannya. Selama tahap pengembangan prototipe akan diubah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kemungkinan perubahan yang dibuat akan tidak terkontrol dan tidak didokumentasikan dengan baik. Karena sifatnya si pengguna itu bisa melakukan memberikan feedback ya. Ketika program belum selesai, ada kemungkinan akan terjadi perubahan secara berulang-ulang. Kenapa? Karena diberikan kelonggaran atau kebebasan untuk si stakeholder atau user untuk memberikan feedback. Jadi belum benar-benar terlihat hasilnya seperti apa, sudah banyak yang diminta, ingin seperti ini, ingin seperti itu. Nah, itu kekurangannya dalam proses prototipe ini. Nah, yang ketiga ada model spiral. Spiral ini merupakan suatu model proses perangkat lunak evolusioner yang menggabungkan pendekatan prototyping yang bersifat iteratif dengan aspek yang terkontrol dan sistematis pada model waterfall. Kalau prototyping kan tadi dia ngejarnya cepat ya, pengennya cepat selesai, tapi ternyata ada beberapa aspek-aspek yang tidak terkontrol karena memberikan kelonggaran kepada si user untuk bisa memberikan feedback. Sedangkan sistem waterfall, metode waterfall, sistemnya sistematis. Jadi kalau belum jadi, ya nggak usah ngebahas yang lain-lain dulu. Lihat dulu hasilnya, kita lakukan dulu pertahapan, lihat hasilnya dulu, baru nanti kalau memang hasilnya tidak sesuai, maka kita akan balik lagi ke tahapan awal. Nah, itu kan lebih lama. Nah, si spiral ini menggabungkan dua metode ini.
kelebihan yang dimiliki prototyping digabungkan dengan kelebihan dari waterfall, sehingga model proses pengembangan spiral ini adalah model proses perkembangan perangkat lunak yang dikendalikan risiko, yang digunakan untuk membantu para stakeholder untuk secara bersamaan merekayasa sistem yang bernuansa perangkat lunak. Model spiral menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan risikonya, tapi dia juga menggunakan pendekatan langkah demi langkah yang sistematis, tetapi menggabungkannya dengan ke dalam kerangka iteratif yang lebih realistis mencerminkan dunia nyata. Jadi pendekatan spiral ini pendekatan realistis untuk pengembangan sistem yang berskala besar. Dia tetap sistematis, terarah, ya berurutan, tapi juga menggunakan mekanisme dari prototype untuk mengurangi resiko yang terjadi. Nah, sifatnya seperti ini ya. Tahapannya sama, ada communication, planning, modeling, construction, dan juga deployment. Dari penjelasan gambar yang tadi, proses dimulai dari proses evolusioner ini dimulai dari titik tengah ke bagian luar spiral searah jarum jam. Jadi dimulainya dari mana? Dari sini, titik tengahnya. Dia berputar searah jarum jam. Jadi sistematis nih. Dimulai dari start, melakukan planning, melakukan komunikasi. Komunikasi dulu, planning, dia melakukan modeling, construction, kemudian proses deployment. Nanti setelah di sini selesai, dia melakukan komunikasi lagi berkaitan dengan sistem yang sudah berjalan ini, yang sudah dikembangkan ini, dilakukan komunikasi lagi, apakah ada kekurangan, kemudian dicari lagi analisisnya apa, kemudian modelnya lagi ditentukan, sama masuk ke kode program lagi, kemudian cek lagi oleh si pengembang, penggunanya dan stakeholder untuk mendapatkan feedback dari hasil ini bagaimana. Nah, setiap melewati lintasan menghasilkan penyesuaian pada perencanaan proyek. Biaya dan jadwal disesuaikan berdasarkan umpan balik yang berasal dari pelanggan setelah pengiriman produk. Jadi untuk biaya sama jadwalnya sesuai dengan lamanya proses itu berjalan. Selain itu, dilakukan penyesuaian jumlah iterasi yang direncanakan untuk menyelesaikan produk perangkat lunak. Keuntungan dari model spiral, yang pertama, pendekatan yang dikendalikan resiko ini menghindari banyaknya kesulitan. Kemudian mengakomodasi persiapan untuk evolusi siklus hidup, pertumbuhan, dan juga perubahan pada perangkat lunak. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk tujuan kualitas dan perangkat lunak gabungan ke pengembangan produk perangkat lunak. Kemudian mempunyai fokus untuk mengeliminasi kesalahan atau error, menyediakan pendekatan terpisah untuk pengembangan dan pemasangan perangkat lunak, dan menyediakan kerangka kerja aktif untuk pengembangan sistem hardware dan software yang terintegrasi. Kalau kerugiannya, memerlukan penyesuaian ya dengan perangkat lunak yang menitik beratkan pada kontrol dan titik permasalahan yang merupakan keunggulan dari model waterfall. Kemudian berdasarkan keahlian manajemen risiko yang memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal, akan menimbulkan masalah yang lebih besar jika risiko mayor tidak ditemukan, dan memerlukan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut terhadap langkah-langkah spiral, khususnya untuk area analisis risiko. Kemudian untuk model berikutnya ada model Rapid Application Development atau RAD, di mana RAD ini adalah teknik berbasis tim yang mempercepat pengembangan sistem informasi dan menghasilkan fungsi-fungsi dari sistem informasi tersebut. RAD ini pendekatannya kelompok ya. Produk akhir RAD ini adalah sistem informasi baru. Jadi RAD ini digunakan khusus untuk pengembangan sistem informasi baru. RAD ini adalah metodologi yang lengkap dengan 4 fase siklus hidup yang sejajar dengan fase SDLC tradisional. Penggunaan RAD untuk mengurangi biaya dan waktu pengembangan dan juga meningkatkan probabilitas keberhasilan.
Jadi kalau dilihat dari definisinya, ini merupakan salah satu model yang cukup bagus ya kita pilih untuk kita gunakan, karena cukup mengurangi biaya dan waktu pengembangan, dan juga tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Tapi dia lebih cocok untuk sistem informasi baru, ya. Dan RAD ini sangat bergantung pada prototipe dan juga keterlibatan pengguna. Jadi untuk merancang dari proses prototipenya, user itu dilibatkan. Kita lihat berdasarkan input pengguna, apa aja data yang diinput ya, input datanya apa, kemudian prototipenya dimodifikasi dan diproses interaktif berlanjut sampai sistem benar-benar dikembangkan dan pengguna puas. Interaksi berkelanjutan antara fase desain dan konstruksi pengguna. Jadi terus melibatkan pengguna selama proses pengembangan perangkat lunak itu dilakukan sampai ke proses realisasi dari programnya, yaitu penggunaan programnya. Tim proyek menggunakan CAS Tools untuk membangun prototipe dan membuat aliran dokumentasi yang berkelanjutan. Ini adalah fase-fase RAD, ada requirement planning text ya, masuk ke dalam proses requirement planning, ada user design, construction, kemudian cut over. Kita lihat di proses requirement planning, fase ini menggabungkan elemen-elemen perencanaan sistem dan fase analisis SDLC. Jadi menggabungkan proses analisis SDLC ya, sama analisa sistem, permasalahannya apa. Tapi dia juga sudah merencanakan elemen-elemen apa yang ada di dalam sistemnya nanti. Dari pengguna, manajer, anggota staf IT, ini berdiskusi, kemudian menyetujui kebutuhan bisnisnya apa, menentukan ruang lingkup proyeknya, kendala, sama persyaratan sistem. Ini sudah dilakukan di awal nih, melibatkan semuanya. Jadi dari awal sudah melibatkan user, manager, anggota staf IT, dan lain-lain yang terlibat dalam proses pengembangan perangkat lunak ini. Fase ini akan berakhir ketika tim sudah menyetujui masalah-masalah utama dan sudah mendapatkan izin untuk masuk ke tahap berikutnya. Tahap kedua, user design. Fase ini, selama di fase ini pengguna berinteraksi dengan sistem analis. Jadi user sama sistem analis ini harus saling berkomunikasi, berinteraksi, kemudian mengembangkan model dan prototipe yang mewakili semua input, proses, dan output. Jadi di fase user design ini si user dan timnya saling berinteraksi, dia akan menghasilkan ini ya, sudah ketahuan inputnya apa, proses sama outputnya apa. Timnya juga menggunakan kombinasi teknik JAD, Joint Application Development, sama CAS Tools ya, untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam model. Desain pengguna ini adalah continue, prosesnya interaktif, yang memungkinkan pengguna untuk memahami, memodifikasi, dan akhirnya menyetujui model kerja sistem yang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, dalam proses user design ini sudah benar-benar diketahui kebutuhannya apa, yang akan dibuat itu seperti apa, perancangannya semuanya ya, input, proses, outputnya, dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari pengembang ataupun dari kliennya atau pelanggannya. Kemudian yang ketiga, fase construction. Fase konstruksi ini fokusnya pada tugas pengembangan program dan aplikasi yang mirip dengan SDLC. Jadi ini fokusnya ke proses kode program ya, pembuatan program dengan kita memilih salah satu bahasa pemrograman. Pengguna terus berpartisipasi dan masih dapat menyarankan perubahan dan peningkatan saat tampilan atau laporan aktual dikembangkan. Jadi pada fase model pengembangan perangkat lunak ini memang user itu selalu dilibatkan dalam setiap fase proses pengembangan perangkat lunaknya. Sehingga nantinya diharapkan hasil yang akan jadi ini benar-benar sudah sesuai dengan keinginan si pengguna atau si user. Ada fase yang terakhir yaitu cut over.
ini adalah fase peralihan, termasuk juga konversi data, termasuk ke pengujian, pergantian ke sistem baru, dan pelatihan pengguna. Jadi ini fase terakhir nih, fase untuk menerapkan si perangkat lunak tersebut. Jadi untuk fase merealisasikan perangkat lunak tersebut, namanya fase cut over kalau di RAD. Ini udah diuji juga, kemudian proses pergantian ke sistem yang baru sama pelatihan ke usernya. Dibandingkan dengan metode tradisional, seluruh proses ini dikompresi, akibatnya sistem baru dibangun, dikirim, dan ditempatkan dalam operasi yang lebih cepat atau agile. Jadi ini memang untuk proses pergantian dari sistem yang lama ke sistem baru. Kita bisa menggunakan fase RAD kalau benar-benar mau merubah sistem yang ada. Tujuannya, salah satu tujuan dari RAD itu mengurangi waktu, ya, biaya juga, karena pengembangan selalu melibatkan user di setiap fasenya, otomatis lebih banyak waktu yang kita hemat, juga biayanya yang bisa lebih hemat juga. Membuat modifikasi yang diperlukan dengan cepat seiring dengan perkembangan desain. Jadi apa yang kurang karena usernya terlibat, sudah bisa kita langsung modifikasi ya saat itu juga. Membatasi biaya perubahan yang biasanya terjadi dalam jadwal pengembangan yang berlarut-larut, membutuhkan sistem informasi untuk mendukung fungsi bisnis baru karena digerakkan oleh pengguna. Kebutuhannya tuh karena memang benar-benar kebutuhan dari usernya atau dari penggunanya. Dengan input pengguna, membantu tim pengembangan merancang sistem yang membutuhkan antarmuka pengguna yang interaktif atau kompleks. Jadi, karena penggunanya kita ajak atau kita dalam proses pengembangan perangkat lunaknya mereka terlibat, ya, si pengguna itu ikut terlibat, maka kebutuhan-kebutuhan apa sebenarnya yang diinginkan pengguna itu lebih mudah untuk dipahami dan lebih cepat untuk kita ketahui. Keuntungannya dapat dikembangkan lebih cepat, ya, dan juga penghematan biaya yang signifikan. Itu keuntungan utama dari RAD. Dengan tujuan dan manfaatnya tadi sudah disebutkan. Kalau kerugiannya, menekankan mekanisme sistem itu sendiri dan tidak menekankan kebutuhan strategis bisnis perusahaan. Jadi memang kaitannya hanya kepada sistem yang berjalannya aja, ya, untuk memperbarui sistem yang ada tanpa memikirkan strategi bisnis dari perusahaan itu bagaimana. Jadi takutnya ada gap, ada perbedaan, ya, antara tujuan dari bisnis perusahaan itu dengan sistemnya yang ada gitu. Karena kalau strategi bisnis perusahaan kan kaitannya sama stakeholder, ya. Sedangkan untuk pengembangan sistem di RAD ini kita hanya melibatkan user. Jadi keinginan dari user. Baik untuk jangka pendek sistemnya. Terus memungkinkan lebih sedikit waktu untuk mengembangkan kualitas, konsistensi, dan standar desain. Waktunya lebih hemat, ya, lebih sedikit. RAD dapat menjadi alternatif yang menarik jika suatu organisasi memahami risiko yang mungkin terjadi. Nah, model terakhir adalah model Scrum. Scrum ini adalah model proses yang agil untuk menangani produk yang kompleks. Scrum digunakan untuk memandu kegiatan pengembangan dalam suatu proses yang mencakup kerangka kerjanya, yaitu ada kebutuhan, analisis, desain, evolusi, dan pengiriman. Scrum menekankan penggunaan perangkat pola proses perangkat lunak yang telah terbukti efektif untuk proyek dengan jadwal yang ketat, perubahan kebutuhan, dan kekritisan bisnis. Tahap kegiatannya, ya, di dalam pengembangan Scrum yang pertama ada backlog. Ini menentukan daftar prioritas kebutuhan, ya, proyek, feature yang menyediakan nilai bisnis bagi user atau pelanggannya, itu apa aja. Item dapat ditambahkan ke backlog ini kapan aja. Diperkenalkan adanya perubahan, jadi dipersilahkan untuk adanya perubahan. Kemudian sprint. Sprint ini unit kerja
diperlukan untuk mencapai kebutuhan yang didefinisikan dalam backlog ya, yang harus sesuai dengan time box yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi udah ditentukan time-nya, waktu pengerjaannya. Dan ini kita akan bagi-bagi waktunya sesuai dengan backlog yang ada. Di dalam sprint ini tidak diperkenankan adanya perubahan, sehingga anggota tim bekerja dalam lingkungan jangka pendek tapi stabil. Karena waktunya udah sesuai nih, harus sesuai dengan tenggat waktu yang sudah dibagi-bagi setiap tugas yang ada. Scrum meeting, waktunya pendek ya. Ini pertemuan antar pengembang dengan pengguna ya, biasanya sekitar 15 menit ya pertemuan, tapi diadakannya setiap hari. Jadi tiap hari itu dilaporkan adanya pengembangan proyeknya seperti apa, tapi si pengguna juga mungkin memberikan inputan-inputan lagi yang berkaitan dengan kebutuhan dia, dan dilakukannya setiap hari, tapi waktunya cukup pendek ya, hanya sekitar 15 menit aja. Kemudian demo, ini memberikan peningkatan perangkat lunak untuk pelanggan sehingga fungsionalitas yang telah diterapkan dapat didemonstrasikan dan dievaluasi oleh pelanggan. Jadi demo ini merepresentasikan hasil sejauh mana perangkat lunak itu sudah dikembangkan. Dilihat fungsionalitasnya sehingga pelanggan bisa mengevaluasi. Ini bentuknya dari model Scrum. Dilakukannya selama 30 hari waktunya ya. Nanti dibagi 30 hari ini dibagi-bagi tugasnya ini apa aja yang harus dikerjakan ya. Kemudian ada setiap hari itu selama 24 jam itu pasti ada interaksi antara si user dengan tim pengembang dengan melakukan Scrum meeting selama 15 menit setiap hari. Nah, gagasan awal adalah bahwa seluruh tim harus diberdayakan untuk membuat keputusan sehingga istilah manajer proyek dengan sengaja dihindari. Jadi semuanya terlibat dalam proses pengembangannya ya, orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut diberdayakan semua. Kemudian ada yang istilahnya Scrum Master, ini seorang fasilitator yang mengatur dari pertemuannya, pertemuan harian, kemudian backlog dari pekerjaan yang harus dilakukan apa, mencatat keputusannya apa, kemudian dia mengukur kemajuan terhadap backlog dan berkomunikasi dengan pelanggan dan juga manajemen di luar tim. Ini biasanya mungkin bisa sebagai admin ya, fungsi administrasi nih yang mengatur semua kegiatan ini. Terus seluruh tim itu menghadiri pertemuan harian agar tetap fokus pada tugas masing-masing. Jadi semua tahu tugasnya apa dan dilaporkan setiap hari, dievaluasi setiap hari. Selama pertemuan, semua anggota tim berbagi informasi. Jadi melaporkan kemajuan apa yang jadi tugas mereka tuh, yang mereka kerjakan apa aja, kemajuannya apa. Dan ketika ada mungkin ada masalah yang muncul, itu diinfokan juga, dan sehingga bisa dicari tahu dan diambil keputusan bersama-sama apa yang harus dilakukan. Ini berarti bahwa semua orang di tim tahu apa yang sedang terjadi, dan jika masalah muncul dapat saling membantu. Semua orang berpartisipasi dalam perencanaan jangka pendek ini. Keuntungannya ya, produk dipecah menjadi beberapa subproduk sehingga dapat dikelola dan dimengerti. Karena dibagi oleh semua tim yang terlibat, maka otomatis pengembangan produknya pun akan dipecah lagi menjadi beberapa subproduk. Persyaratan yang tidak stabil tidak menghambat kemajuan. Seluruh tim memiliki visibilitas sehingga dapat meningkatkan komunikasi tim. Pelanggan juga melihat pengiriman tepat waktu dan mendapatkan umpan balik tentang bagaimana produk tersebut bekerja. Kepercayaan antar pelanggan dan pengembang akan terjalin, di mana semua orang mengharapkan proyek untuk keberhasilan dari proyek ini. Karena berinteraksi setiap hari ya antara pengembang ataupun pelanggannya, otomatis akan lebih erat hubungannya ya, kepercayaannya juga lebih erat, sehingga
sama-sama memiliki tujuan yang sama untuk mensukseskan proyek ini. Oke, itu aja dari saya materi kita di pertemuan 2. Selanjutnya silakan lihat di ruang tugas yang ada di MyBase ya, karena ada tugas untuk pertemuan 2 hari. Oke, saya akhiri materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.